Selamat pagi, malam, siang, dan sore. Nah, di sini kami dari kelompok 1 Computer Vision dengan judul Cloud Classification Using LSTM ingin menjelaskan the research metodologi yang telah kami buat. Nah, sebelumnya ada uh, Henry Arthur, ada Giri Andriawan, dan ada saya sendiri, Galih Yulio Ananda. Next. Oke, di sini kita ngambil satu contoh literatur review ya, yaitu adalah dengan judul Automatic Cloud Classification of Whole Sky Image. Nah, yang kita ambil literatur review ini adalah dengan tujuan alat pemantau langit secara keseluruhan sekarang memungkinkan klasifikasi awan otomatis menggunakan pengklasifikasi KNN atau K Nearest Neighbor, membedakan 7 kondisi langit dengan akurasi yang sangat tinggi. Konklusi yang kami dapat dari literatur review ini adalah penelitian ini mengusulkan metode otomatis untuk mengklasifikasikan kelas awan dalam gambar digital menggunakan fitur statistik orde pertama dan orde kedua. Meskipun terdapat ambiguitas antara kelas langit cerah dan kelas sirkus akibat efek pencerahan di sekitar matahari. Hal tersebut dapat dihindari dengan menghilangkan posisi cakram matahari melalui fitur geometri, data waktu dan lokasi, atau pemeriksaan rangkaian waktu. Nah, untuk komersial sendiri, penelitian ini mengusulkan metode otomatis untuk mengklasifikasikan gambar awan digital menggunakan fitur statistik orde pertama dan orde kedua. Algoritma KNN mengenali langit cerah dan sirkus sebagai kelas terbaik, dan studi ini menyarankan strategi seperti penghilangan cakram matahari dan klasifikasi hierarkis untuk meningkatkan akurasi. Namun, penelitian ini juga mengakui adanya kebingungan yang masih tersisa antara kelas-kelas tersebut dan merekomendasikan partisi awal gambar untuk menghindari kesalahan penugasan kelas yang salah akibat kemunculan simultan beberapa tipe awan. Next. Oke, ini teman-teman bisa dapat melihat literatur review yang kami lakukan di link tersebut. Next. Oke, pertanyaan penting atau apa ya? Research question yang kita targetin itu ada 3. Yang pertama adalah seberapa efektif klasifikasi awan berbasis LSTM dalam mengidentifikasi dengan akurat berbagai jenis awan menggunakan data penginderaan jauh. Yang kedua adalah apakah akurasi klasifikasi awan ini yang berbasis LSTM dapat ditingkatkan atau malah stuck di situ-situ aja dengan menggabungkan variabel meteorologi taman seperti suhu, kelembapan, dan kecepatan angin. Nah, yang ketiga adalah bagaimana kinerja klasifikasi awan berbasis LSTM ini dibandingkan dengan algoritma pembelajaran mesin lain seperti ada random forest, super vector machine, dan jaringan saraf dalam tugas klasifikasi awan. Oke. Next. Untuk metode yang kami gunakan sendiri adalah menjawab pertanyaan penelitian yang tadi yang kita pertanyakan gitu. Dari 3 itu ada beberapa strategi. Yang pertama adalah dataset yang selesai dapat dikumpulkan dari berbagai sumber dan diproses sebelumnya untuk menghilangkan noise atau outlier. Kedua adalah model STM dapat dikembangkan dan dilatih menggunakan transfer learning atau teknik ensemble learning sambil mengevaluasi kinerjanya menggunakan metrik seperti akurasi, presisi, recall, dan skor F1. Ketiga, variabel metodologi yang relevan dapat dipilih berdasarkan analisis perbandingan fitur dan pengetahuan domain untuk meningkatkan akurasi model terakhir. Kinerja model klasifikasi awan berbasis LSTM dapat dibandingkan dengan model pembelajaran mesin lainnya, seperti random forest, super vector machine, dan jaringan cara menggunakan metrik yang sesuai untuk menilai keunggulannya. Next. Lalu chapter 1, Introduction. Next. Klasifikasi awan merupakan tugas penting dalam meteorologi karena memberikan informasi vital untuk ramalan cuaca dan pemodelan iklim. Klasifikasi awan melibatkan identifikasi sifat fisik awan seperti bentuk, tekstur, dan ketinggian. Antara lain, metode tradisional untuk klasifikasi awan bergantung pada fitur yang dibuat secara manual dan algoritma berbasis aturan yang memakan waktu dan kurang akurat.
Dengan kemajuan terbaru dalam deep learning, penggunaan jaringan saraf tiruan telah dieksplorasi untuk mengotomatisasi proses klasifikasi awan. Long Short Term Memory atau LSTM adalah jenis jaringan saraf tiruan yang telah menjadi populer dalam beberapa tahun terakhir karena kemampuannya dalam mengolah data berurutan. Dalam makalah penelitian ini, kami mengusulkan pendekatan baru untuk klasifikasi awan menggunakan LSTM. Kami bertujuan untuk meningkatkan akurasi klasifikasi awan dan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk anotasi manual. Next. Importance of the topic. Klasifikasi awan memainkan peran yang sangat penting dalam meteorologi dan ramalan cuaca, karena membantu dalam memprediksi perilaku awan dan dampaknya pada pola cuaca. Klasifikasi awan yang akurat sangat penting untuk berbagai aplikasi, termasuk penerbangan, pertanian, dan energi terbarukan. Metode saat ini untuk klasifikasi awan memiliki keterbatasan dalam hal akurasi, kecepatan, dan skalabilitas. Oleh karena itu, penggunaan teknik deep learning seperti LSTM dapat membantu meningkatkan efisiensi dan akurasi klasifikasi awan. Next, scope of study. Penelitian yang diusulkan bertujuan untuk mengembangkan model klasifikasi awan menggunakan LSTM yang dapat mengklasifikasikan awan dengan akurat berdasarkan sifat fisiknya. Model ini akan dilatih dan diuji menggunakan dataset awan yang tersedia secara publik. Studi ini akan berfokus pada evaluasi kinerja model yang diusulkan dibandingkan dengan metode terkini yang ada untuk klasifikasi awan. Hasil dari penelitian ini akan berguna untuk meningkatkan akurasi klasifikasi awan dalam bidang meteorologi. Next. Literatur review. Beberapa studi yang telah mengeksplorasi penggunaan teknik deep learning untuk klasifikasi awan. Sebagai contohnya, Wang et al. Tahun 2017 mengusulkan pendekatan berbasis convolutional neural vector atau CNN untuk klasifikasi awan. Zhang et al. 2018 mengusulkan metode deteksi dan klasifikasi awan dengan menggunakan kombinasi algoritma CNN dan support net vector machine atau SVM. Namun metode-metode ini mengandalkan fitur yang dibuat secara manual dan kurang mampu mengolah data berurutan. LSTM telah berhasil diterapkan dalam berbagai bidang, termasuk pengenal ucapan, pemrosesan bahasa alami, dan analisis dari waktu. Dalam konteks klasifikasi awan, Chen et al. Tahun 2019 mengusulkan metode klasifikasi awan menggunakan LSTM, yang mencapai hasil yang lebih baik dibandingkan dengan algoritma pembelajaran mesin tradisional. Namun metode yang diusulkan tersebut hanya mempertimbangkan sejumlah terbatas sifat awan. Next. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan propose method. Jadi di dalam paper ini, metode yang akan kita gunakan merupakan metode klasifikasi awan yang digunakan, yang akan meliputi beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama itu ada data preprocessing, di mana gambar-gambar awan akan dipreproses untuk menghilangkan detail-detail yang tidak dibutuhkan, serta menyetel sebuah standar ukuran untuk semua gambar yang kita pakai. Yang kedua ada feature extraction, di mana model LSTM ini itu akan dilatih untuk mengenal fitur-fitur dari awan berbagai tipe menggunakan sebuah arsitektur LSTM konvolusional. Yang ketiga ada classification, yaitu di mana fitur yang berhasil kita ekstrak tadi akan diberikan ke sebuah layer softmax yang kemudian akan mengklasifikasi gambar awan menjadi tipe-tipe awan yang berbeda. Nah, metode yang akan digunakan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan LSTM untuk memproses data berurutan dan menangkap sebuah ketergantungan jangka panjang. Nah, metode yang akan digunakan juga akan menggunakan database yang bisa diakses secara publik, serta performanya juga akan kita bandingkan dengan metode klasifikasi awan yang lain. Nah, di sini ada penjelasan secara singkat bagaimana cara bekerjanya model LSTM atau long short term memory ini. Jadi LSTM dibagi menjadi 3. Yang pertama ada forget gate, ada input gate, dan output gate. Nah, untuk secara singkatnya, forget gate ini digunakan untuk membuang hal-hal yang dianggap kurang relevan dalam sebuah data. Kemudian hal-hal yang relevan akan masuk ke dalam input gate, kemudian diproses dan dikeluarkan di output gate. Nah, untuk result dari paper ini, di paper ini approach atau pendekatan yang kita lakukan itu didasarkan oleh metode long short term memory LSTM. Nah, untuk mempelajari dan mengenali pola yang dimiliki oleh awan-awan ini, akurasi dari klasifikasi awan yang dilakukan ini sebenarnya sangat bergantung dengan dataset yang kita gunakan. Nah, selain dataset, ada juga arsitektur dari model LSTM sendiri dan juga parameter yang kita set dalam pelatihan model. Untuk paper kita sendiri ini, kita berhasil mencapai akurasi setinggi 88,89%. Dan ini ada confusion matrix yang kita capai, di mana bisa terlihat bahwa model ini mengalami sebuah kebingungan dalam mengklasifikasi awan nimbus dan stratus.
Hal ini dikarenakan mereka bentuknya sama, hanya berbeda tinggi. Nah, kemudian jika paper ini atau model long short term memory ini kita bandingkan dengan metode yang lain seperti support vector machine atau random forest, kita memiliki akurasi yang lebih rendah. Namun hal ini bukan dikarenakan model LSTM yang memang tidak mendukung klasifikasi gambar, melainkan karena kualitas dataset yang kami pakai dan juga parameter yang kami tentukan dalam proses pelatihan model LSTM kami. Nah, conclusion atau konklusinya, klasifikasi awan ini merupakan sebuah tugas penting dalam meteorologi dan ramalan cuaca. Kemudian metode yang kami usulkan untuk klasifikasi awan menggunakan LSTM ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi klasifikasi awan. Penggunaan teknik deep learning seperti LSTM dapat membantu dalam mengotomatisasi proses klasifikasi awan dan juga mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk anotasi manual. Nah, hasil dari metode yang diusulkan akan berguna untuk meningkatkan akurasi klasifikasi awan dalam bidang meteorologi dan bidang terkait. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih dan selamat pagi, siang, sore.